dengan memohon hidayah dan taufik dari Allah. Mari kita merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Mulk ayat 2, surah Tabaraka ayat 2 yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Uang Allah Ta'ala pancajiwi amatenge nenia atuonge. Dia yang telah menciptakan mati dan hidup. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Saya ulangi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Dari ayat ini melahirkan sekian banyak tanda tanya. Dari ayat ini melahirkan sekian banyak tanda tanya. Di antaranya yang pertama, apa kira-kira hikmahnya sehingga di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan mati baru hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa hikmahnya sehingga Allah mendahulukan mati baru hidup? Agar kira-kira hikmahna nasabari lalanna yaroden re ayae ipat dioloi amatenge nainappa atuunge. Ternyata ulama menjawab setidaknya dengan 3 jawaban. Yang mana itu? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mendahulukan mati baru hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sengaja Allah mendahulukan mati baru hidup, karena memang lebih duluan kematian baru kehidupan. Saya ulangi, ipat dioloi matewe nainappa tuoe nasabak memang yolo petoi amatenge nainappa atuonge. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kata Allah, mengapa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal dulu kalian pernah mati. Artinya dulu kita pernah tidak ada. Fa ahyaakum, kemudian Allah menghidupkan kita di dunia ini. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kita kedua kalinya. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kita selama-lamanya. Jadi susunannya mati, hidup, mati, hidup. Berarti lebih duluan kematian baru kehidupan. Jadi wajarlah bila Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan mati baru hidup. Yang kedua, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kematian baru kehidupan. Al-mauta baru al-hayata.
Karena memang ayat ini ingin mengingatkan kita pada kematian. Ia rodendre ayae elok metoki ripare ngerangi ri amatenge. Kita memang ingin diingatkan pada kematian. Pertanyaan, mengapa kita perlu diingatkan pada kematian? Jawabannya, kita perlu diingatkan pada kematian karena sepertinya terlalu banyak orang lupa pada kematian. Parelluki ipare ngarangiri amatenge nasabah samanna maega tahu takkalu pari amatenge. Buktinya mana? Seringkali kita mendengar ada orang bertanya, bagaimana caranya hidup sukses? Sering kita mendengar ada yang bertanya, bagaimana caranya hidup sukses? Tapi jarang kita mendengar ada yang bertanya, bagaimana caranya mati sukses? Selalu yang dipertanyakan hidup sukses, tapi tidak pernah ada yang bertanya, bagaimana caranya mati sukses? Padahal sehebat apapun hidup kita, sesukses apapun hidup kita, kalau kematiannya bermasalah, tidak ada gunanya. Mengapa demikian? Karena penentu keselamatan kita nanti di akhirat dilihat pada saat kita menghembuskan napas terakhir. Karenanya sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan mati baru hidup, karena memang kita ingin diingatkan pada kematian. Yang ketiga, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan mati baru hidup, karena Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia, tidaklah berarti sudah berakhir kehidupannya. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang meninggal dunia, sebenarnya dia baru memulai kehidupannya yang abadi. Artinya apa? Sengaja didahulukan mati baru hidup, karena Allah ingin berpesan setelah kematian ada kehidupan yang kekal abadi. Dan karena nareko engkau tahu mati, dek nak kebetuan maka dah campur ni atau ngena. Nekia sebaliknya, nareko engkau tahu mati, napa tongen ni napa mulai atau ngeman ngena. Itulah hikmahnya kematian baru kehidupan. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, muncul tanda tanya berikutnya. Untuk apa Allah menciptakan itu semua? Jawabannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Karenanya mari kita lihat lebih jauh mengenai kematian. Rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, mengenai kematian, rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana nanti dia meninggal dunia. Artinya apa? Kematian adalah rahasianya Allah. Karena kematian adalah rahasianya Allah, sehingga kita tidak perlu mencari tahu kapan datangnya kematian kita. Saya ulangi, karena kematian adalah rahasianya Allah, oleh karenanya kita tidak perlu mencari tahu kapan datangnya kematian kita. Tapi yang perlu kita cari tahu, bagaimana caranya selamat menghadapi kematian kita. Saya ulangi, tidak perlu mencari tahu kapan datangnya kematian kita. Sebab tahu tidak tahu, kematian pasti datang. Tapi yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana caranya menghadapi kematian. Mohon maaf, kematian adalah rahasianya Allah. Sedikit bercerita, mohon maaf. Ini cerita dari kampung kami di Tanah Bugis, Sulawesi Selatan.
Dan cerita ini sebuah fakta dan benar adanya. Sekitar 13 atau 15 tahun yang lalu, ada orang tua di kampung sementara sakit, malah ada nilasana. Tiba-tiba suatu saat orang tua yang sakit ini berkata kepada anaknya yang tinggal merawatnya di rumah. Orang tua ini berkata kepada anaknya, "Nak, panggil semua saudaramu kembali. Karena sepertinya hari Selasa yang akan datang saya sudah berangkat." Artinya apa? Orang tua ini mengatakan, "Nah, panggil semua saudaramu kembali. Karena sepertinya hari Selasa yang akan datang saya sudah berangkat." Maknanya adalah dia merasa hari Selasa nanti sudah meninggal dunia. Maka anaknya ini menelpon, menghubungi semua saudara-saudaranya. Ada yang tinggal di Papua, ada yang tinggal di Kalimantan. Semuanya dipanggil untuk segera pulang kampung. Singkat cerita, tiba hari Senin, berkumpullah semua anak-anaknya di depan orang tuanya, seraya meminta maaf kepada bapaknya. Kenapa ia minta maaf kepada bapaknya? Karena mereka meyakini bahwa besok hari Selasa bapak sudah meninggal. Jadi lokka mana nih lewat dampeng, nasabak mati nih nyambuk baja. Begitu tiba malam Selasa, tidak ada anaknya yang tidur di malam itu. Kenapa tidak ada yang tidur? Karena menunggu orang tuanya meninggal dunia. Tapi kuasanya Allah, sampai hari ini orang tua itu masih ada. Rahasia Allah Ta'ala. Oleh karenanya, berbicara tentang kematian tidak perlu kita cari tahu kapan datangnya, tapi yang perlu kita cari tahu bagaimana caranya selamat menghadapi kematian. Itulah sebabnya ada sahabat yang datang menghadap kepada Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan datangnya kematianku? Orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kapan datangnya kematianku?" Ternyata Rasulullah menjawab, "Ma'adatta laha." Apa yang kamu persiapkan menghadapi kematian? Orang ini bertanya mengenai kapan waktu kematiannya. Ternyata Nabi tidak menjawab mengenai waktunya, tapi Nabi malah menjawab dengan mengatakan, "Ma'adatta laha." Apa yang kamu persiapkan menghadapi kematian? Maka itu berarti tugas kita mempersiapkan diri selamat menghadapi kematian. Yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya? Kalau ini yang mau dibicarakan, terlalu banyak yang bisa disampaikan. Tapi pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan salah satu hadis Nabi yang mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa yang menjadikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Kata Nabi, nigi malai wereka dapat capuran la ilaha illallah, ijami ngitama surga. Artinya apa? Selama la ilaha illallah kita ucapkan sebagai kalimat terakhir, maka itu adalah jaminan masuk surga. Sayangnya Rasulullah tidak mengatakan dijamin tidak singgah neraka. Saya ulangi, Nabi hanya mengatakan dijamin masuk surga, tapi Nabi tidak mengatakan dijamin tidak singgah di neraka. Pertanyaan, apa makna di balik itu? Kata ulama, siapapun yang meninggal dunia dengan membawa kalimat la ilaha illallah, dipastikan dia masuk surga. Tetapi bisa jadi transit dulu di neraka. Pertanyaan, apa yang membuat kita transit di neraka?
Apa yang membuat kita singgah di neraka? Kata ulama, tidak ada yang membuat kita singgah di neraka kecuali karena dosa. Saya ulangi, tidak ada yang membuat kita singgah di neraka kecuali karena dosa. Sementara tidak ada orang tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengatakan tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Dia gak tahu dia gak dosana. Nareko engkau mengaku dia gak dosana, ma dosa itu. Tidak ada orang tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengaku tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali kalau namanya haji saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka itu berarti tidak ada yang membuat kita singgah di dalam neraka kecuali dosa. Maka itu menunjukkan modal utama untuk selamat menghadapi kematian adalah at-taubatu ilallah. Tapa decengi tobat rifongallahu ta'ala. Modal utama untuk selamat menghadapi kematian adalah memperbaiki taubat dan menyegerakan taubat kepada Allah. Mohon maaf